yang selalu ada di depan, kenapa lagi dengan yang mencetik, konsep gue juga lupa kan pakai apa gitu loh. Untuk ngomongin second picknya Bigero. So, let's see apakah nanti Fanny juga akan masuk dalam list band karena kita tahu si Fabian Fanny luar biasa. Kayaknya nggak sih, Be. Nggak akan dilepas juga. Dan mungkin juga nih, untuk Raspberry Paris ini udah siapin 15 lembar catatan. Draft Bigetron dan juga Liquid. Sesuaikah dari band planningnya? Woi, kalau yang gue lihat dari upper bracket ke lower bracket beda ya. Di mana beda? Kenapa beda? Adaptif kah? Mungkin ada one udah pasti di band ya. Nah, tapi Cuman, kali. setelah gue lihat catatan pengangguran ini, dia nggak pernah nge-ban kali. Oh. Apakah gara-gara kemarin melihat kali Rom? Tapi Be, gue ngeliat kemarin juga. Bahkan tadi gue ngomong mirip kok. Kali ini terlalu mahal buat gue. Kalau dari POV lu gimana nih? Kenapa kali enggak? Kenapa kali di ban? Ya, karena bedanya kalau second pick di upper bracket dia nggak ban Matilda. Sedangkan Matilda itu lumayan kesusahan main di Sungai, ditutup sama kali kemarin terbukti di energi. Mungkin ini salah satu buat alasan. Ada buktinya kalah, karena mau gimana pun skimitar dari Salim itu luar biasa banget dengan 1 dan Chip Suyo Fanny yang udah sempat kita mention juga sebelumnya ya. Ini adalah 3 hero yang kayaknya emang wajib di ban dan membuka konflik untuk adanya Matilda dan Angela nih. Untuk tukarkan kah Angelanya? Ya Angela Alpha ada di sini. Angel Alpha ya, menarik Alpha kayaknya udah pasti disegel sih, karena kalau lu kasih liquid, ya Alpha Matilda lah bukan liquid lah. Semuanya kalau Alpha Matilda terlalu kuat sih. Dinaikin Alphanya pasti. Tapi Nathan, wow, di awal langsung muncul. Dan ini enakin Emon berarti Ya ya. mungkin karena nggak memungkinkan juga kali ya kalau kita lihat kayak tiba-tiba Matilda Angela kan kayak wah ini kan udah kelihatan banget gameplaynya kan. Jadi ya udah kelihatan kalau emang nanti butuh Angelanya bakal diambil di pick 3 gitu kan ya. Ini base banget nih. Band ujitnya oke. Untuk band ini, Kenapa beda? Hunter yang langsung muncul juga di awal. Karena gue lihat dari second dia bisa ngebuang band nih. Sebenarnya kalau di dia udah pegang Matilda, jadi udah nggak terlalu takut sama hero jajan khusus sih, karena emang komposisi Matilda bisa kalah di disengage kan. Ya. Yang penting dia stick dengan komposisi disengage ini sih menurut gua. Atau karena pemilihan dari draftnya terbatas. Karena seperti yang kita lihat ya kan udah ada Nathan Alpha. Nah, Sementara kalau kita ngomongin fighter lain yang tersisa, emang ada Bane dan Export. Tapi kebetulan karena ada Nathan, kayaknya Export kita delete dulu deh dari pilihan. Karena gampang banget untuk dipercaya dengan Viraga Harmonia di dalam game. betul? Dan kalau di playoff ini Fabian juga cuma link, bahannya Alpha dan juga Nolan. Kayak kalau main Assassin sama Matilda kan kayak kurang gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja. Shit, tapi ini 3 core-nya banget nih. Jungle, Gold, dan juga XP. Jujur gue kurang suka ketika memang 3 hero ini udah show di awal. Kecuali Bigetron waktu dulu, karena dia punya Kadita Johnson. Nah, gue demen tuh. Tapi Atau- 3 ini gue tipe yang gak suka sih. Kalau jangan-jangan emang sengaja dibuka duluan gitu loh, biar nanti ternyata terkamuflase dengan Tigreal yang masih terbuka. Ki suka banget bawain Tigreal dan Povius ini bisa jadi umpan agar Tigrealnya bisa menyambut bagaimana ultimate yang nanti mungkin bisa 2 atau 3 orang ya karena Iya sih, bisa juga sebetulnya. Heavy CC ya, bisa jadi solusi juga. Dan cancellation ternyata Ruby yang ditutup. Oke, melihat dulu yang sudah ditutup sekarang, opsi masih cukup banyak mid laner mungkin masuk ke list Benny. Harusnya Moreno pasti ditutup di sini. Sampai saat ini Sushi belum ya? Kalau ya juga Sushin terlalu- kayaknya mungkin akan Udah ditutup ada. juga kali ya. Tapi karena ada Yip, Iya, kayaknya ada dibiarin aja sih. Dan juga ada Matilda kan. Oke, larinya kemana kira-kira deh? Valen kayak. Valen. Only Valen, gak ada opsi lain nih. Karena emang power juga kan lumayan Valen, dan juga Valen buat ngopi ini bagus. Hah? Buat bahannya juga bagus. Mungkin kemarin Moreno sempat terlalu maksa Valen, tapi komposisi muka yang enak juga itu loh buat Kalau Faramis gimana? kalau Faramis ya oke juga sih buat kanan Faramis. Karena ada Nathan, ada Alpha Pope, Benar. jadi kayak buat nge-cover kayaknya nggak buruk-buruk banget sih di sini opsinya. Tapi jujur gue kurang setuju sih sebenarnya. Kalau nggak kehabisan hero ya, Paramis gue nggak setuju. Kenapa? Karena Yit, Point Crystal itu gampang banget supaya hilangin mode dari Netherlands. Oke, mungkin kita tahu juga ya bahwa Yip mudah untuk menghilangkan Faramis. Tapi Harit, ketika LMCG kemarin bermain dengan Harit, Coach Resboy mungkin ada komentar sedikit. Kalau soal ngomongin Harit ini kayaknya dua-duanya sih. Haritnya lagi kurang mungkin di playoff ini ya. Di regular emang mereka lagi kita lah pakai Harit, cuman dari win rate-nya dua tim ini kalau pakai lagi Harit udah lagi jelek mungkin ya lepas aja lah Harit, kasih aja. Berarti ini lumayan buang band ya, kalau menurut Faris. Iya. Dan paling tidak sesuai prediksi, DNA Bigetronnya masih nempel. Anaknya sendiri susah kalau kayak gitu, nggak apa-apa soalnya. Beda Tyler. Jawaban apa nih terakhir untuk RCG
Ixia. Ixia, ayo. Kalian suka dengan band ini? Lumayan oke. Ixia Yiv ini bisa dibilang draft yang pernah dibawakan juga sama Aran Kyoshi waktu di regular season. Hah? Dan pertanyaannya coach, Lolita muncul nggak atau nggak sama sekali? Tapi Oh, Rafael Alpha, nice. konflik sedikit nih. Waktu restream MPL Filipin, Betul. aku sama Coach Respo itu yang paling suka untuk melihat draft ini. Rafaela ya. Blacklist Oke. sama Aurora. Blacklist sama Aurora. Tapi nanti ini dia untuk game yang pertama waktunya prediction dari para panelis Lim Kocul, Gua tim liquid. Barit Reza Boy. Komposisinya bagus liquid. Oke, dan Sama Profesor Kabar, Liquid. Albutu Liquid, dan let's see ini dia untuk game pertama Final Lower Bracket bersama caster kita yang sangat ganteng, ada Raja Remaja Cantik Owl. Alright, terima kasih banyak untuk Nevin dan kawan-kawan tentunya. 3 untuk Liquid, kita bakal menyaksikan mampukah 3 suara dari para caster berhasil membawa Liquid game yang pertama atau bahkan Ticketron mulai mengamuk dari awal. Eldorado, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane uptown. Pengawalan terhadap 1 tiket ke M6. Luka lama akan terulang? Ataukah nantinya kita akan melihat juga juara baru, tapi Final Lower Bracket akan menjadi saksi secara kalau melihat dari draftnya juga tadi dari panelis kita semuanya memberikan suara terhadap tim Liquid ID. Walaupun sebenarnya sekarang ada kejutan lagi nih dengan Rafaela yang muncul. Rafaela ini ada holy healing yang bisa juga membuat ada slow effect ini terreduce. Memang betul ada slow effect yang terreduce, tapi kondisi untuk team fight saat ini memang Digimon punya power yang kayak jadi tidak bisa dibunuh dari Iron City, itu yang menjadi problem. Oke. Ketika ini harus berdekatan, dan bahkan dalam komen Aran, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan mengganggu gimana caranya seperti ini akan punya gold under. Yep. Atas lawan. Dan terlihat untuk dari sandaran emblemnya ya, dari Rafaela, di sini ada Fred Kissing Mark juga yang membuat harusnya siapapun yang dia tempelin jadi ini akan lebih besar nantinya dan fight jangka panjang yang akan dibawa. Oh, ternyata Satu level di tangan dari Super Nembak yang terperangkap taskar Kanwe yang berpulang di tangan dari Super Kane. Mengamuk kali ini, bahkan para masker dan Sindicator mereka membalaskan kembali semua jangkau yang sudah di-steal oleh Alan. dan ini yang tumpah masalahnya Fabian loh. Ini bahaya banget, apalagi ngelihat adanya kombinasi fighter dan juga Matilda. Harusnya ini menjadi sebuah keuntungan yang bisa dimiliki sama tim Liquid ID, tapi sayangnya itu dia ketemu dengan adanya Super K dan bahkan Eman. Ini free banget berbagi settingan. Oke, di depan sana mereka langsung mengumpul ke belakang. Harus ini kita balik lagi untuk mempertahankan dia, tapi masih nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak bisa terlalu lama. Langsung diamankan oleh tim Pikachu, 1400 gold owning Pikachu Alpha. Itu kayak di win-nya tadi ada sedikit delay sehingga tidak terselamatkan kali ini Iron City dan bahkan ini emang kenyang banget. Dapetin hampir full blessing terhadap sinerginya, tapi lihat Turtle. Aran segera memaukan cukup baik untuk dirinya dan separuh retribusi dari tangan dari Fabian menuju ke arah belakang mengejar jawaban. Kreman is coming dan Cyclone naik kali ini. Tidak ada untuknya Windy menyelamatkan Fabian dan harus merelakan partai mobil dia miliki. Oke, dan harusnya ini bakal menjadi sebuah keuntungan lagi bagi Veteran Alpha. Selalu ada pertukaran dan keuntungan yang bisa mereka dapetin. Dan bahkan kayaknya bahwa udah full branding nih ya, makin besar lagi gold yang bisa ditabung sama Veteran Alpha dan Windy. Belum punya level 4, belum ada Circle Eagle buat inisiasi, tapi kita launch prediction by Buffet. Wow, 3 untuk Liquid dan tentunya 2 untuk Pikachu Alpha. Champion dan Mirko bersatu kali ini. Oke, tapi sekarang pembuktian ya pastinya. Ini bukan cuma sekedar strategi, tapi mentalitas juga nih untuk para rookie kita dari tim Liquid ID untuk membuktikan apakah mereka mampu membuat dari Veteran Alpha terluka kembali atau Veteran Alpha akan punya satu kesempatan untuk melakukan adanya sweet revenge. Oke, tapi early game-nya agak cukup berbeda. Pikachu mereka yang biasa di early game tidak terlalu galak, mereka tancap gas karena mereka sadar tim Liquid punya pattern dan habit yang sama di early game. That's why bakal dihajar oleh seorang Nathan, dari seorang Eman, RCG, serbu mau pasti selalu melakukan counter si mereka di depan sana. Kalau Holy yang menyelamatkan sosok dari seorang Eman dan Winnie, akhirnya sadar dia sebenarnya untuk mundur. Dia merelakan saja, tidak ada main kill, tapi nampaknya Moreno dan juga Super Ken gagal untuk membantu Winnie tertikam dan langsung. Dan secara movement harusnya tim Liquid ID jauh lebih aktif ya dengan Matildanya. Cuma kayak patah banget nih, gimana caranya mereka bisa menangin dua poros di mid lane yang ini. Dan Winnie benar-benar jadi titik kumpul dan berkali-kali melakukan keselamatan yang terlambat.
Lihat super low, gimana caranya dia untuk menutup jalan sama Fabian untuk melakukan steal jungle lagi. Sedangkan battle buff dari Fabian kali ini dengan perbandingan level yang masih sama, tapi sepertinya akan menunjukkan level 8 dia berhasil melepas steal berapa parkour di Greso Mafia. Iya, ini unggul banget dan ini belum menemukan jawaban gimana caranya mereka bisa membalas apa yang dilakukan sama pikiran Alpha. Kerugian selalu dialami. Setidaknya satu terpal tadi yang didapatkan dan sekarang akan ada kontes besar-besaran lagi. Kontes besar-besaran ada di Wolf Place dan Sombari Raffle Barang! Berhasil bersama Fabian! Berhasil mengalahkan The Blackbeard! Langsung saat timpan dengan cukup besar, tapi dengan solid timpan mereka yang bisa berdua. Bahkan hampir saja bobot kill di tangan dari tim Blackbeard. Tidak ada getarnya mereka karena full baras balik lagi. Ini belum full item, full baras from Harushiki. Oke, dan memang sepertinya dari tim Liquid ini harus benar-benar invite gede kayak gitu ya untuk bisa memenangkan sesuatu karena dengan adanya kombinasi Burst Pass, Awareness, Manipulation, dan Pembaran itu semuanya bisa terkurung dan itu yang harus dilakukan sama tim Liquid tadi dan dihindari oleh Bigetron Alpha. Karena dari tadi kalau ngeliat dari rotasinya, Bigetron Alpha cukup jalan dengan luar biasa dengan Super Camp, dia bisa dapetin point kill-nya juga. Tapi ya, tim Liquid ID mereka siap untuk fight 5 versus 5. Sadar gak sih lo? Apa tuh? 5 menit pertama, Bigetron kenapa unik? Karena mereka tahu Veteran dan tim Liquid itu sama. Tapi sedangkan ketika masih 5 menit ke atas, lihat udah berbeda gameplay-nya. Mereka nggak harus landing base lagi, mereka udah mulai rotasi. Apalagi 2 turtle dengan tim Liquid ini mendominasi dan 1 turtle terakhir. Super Ken harus pastikan di tangan mereka. Kalau di tangan Fabian juga, ini kesempatan yang sangat besar untuk Iron City dan di mana dia harusnya under sekali dibuat oleh seorang Eman. Dan lihat, udah mulai dibalikin dan full bar sweet flicker tapi menolakkan Eman. Dan di depan sana, Aran mencoba untuk mendapatkan seorang key. Tidak ada yang bisa diselamatkan dan 2 point kill. Tapi setidaknya mereka sudah tahu Iron City punya power untuk 1 by 1 dengan seorang Eman. Itu kalau ada Sky Pearson seharusnya hilang ya. Satu hit lagi, flicker juga dipakai dan sekarang Outer top turret bakal ditabrak karena Glorious Cut Away melakukan zoning out terhadap 2 pemain dari Bigetron Alpha. Ian biasanya udah berubah ult setelah menit 5, itu dia yang gue bilang. Bigetron punya data early game dari tim Liquid. Karena Heavy dan Battery sama, tapi 5 menit ke atas harusnya Bigetron udah aktif. Dia harus ubah gameplaynya, dia harus siapkan untuk hal yang tidak dimiliki oleh tim Liquid datanya. Dan juga Bigetron Alpha sebenarnya kalau ngeliat dari gameplay-nya juga ya, jangan sampai terbawa lagi nih di fight 5 versus 5. Karena mereka membutuhkan Eman juga untuk dapetin item dan Aran. Oke, di depan sana Aran melakukan zoning out dan tidak ada permintaan untuk tim Liquid. Di fight pun terjadi, Kini masuk terlalu dalam. Seperti yang nggak boleh masuk dengan Spear of Alpha. Mereka memastikan tidak ada prospek turtle ini adalah satu keputusan yang tepat. Karena tidak preventif membuat owning Darbo Barat keluar kembali Eman. Dengan adanya sosok dari sebelah sana yang sudah kehilangan opsi OSIS. Wow, udah keluar, berarti mereka punya chance team fight yang besar. Oke. Dan tadi lagi-lagi terlihat untuk only healing itu membuat adanya pembaran tidak maksimal dan efek by GoPay. Rafaela dari Kim menjadi hero ke-81 yang debut di MLID season 14 sejak terakhir kali muncul di MLID season 13 oleh Dreams dan mendapatkan kekalahan atas Dewa Nike. Oke, tapi ingat, draft walaupun gak meta, mereka bisa mendapatkan satu kesempatan di fight Spear of Alpha. Tapi sebelum masuk ke dalam arah melakukan countdown, kelompok dia bisa dimiliki. Tapi Aaron Siki ini masih terlalu bebas di arah belakang, belum ada jawabannya. Siapa yang mau bermain ke arah backline? Karena ngomongin dari front to back, Bigetron kuat sekali. Tapi gak bisa menyentuh Aaron Siki. Ya, di belakang banget ya. Soalnya bener-bener Iron City udah nggak punya reason berbicara kembali kayak tadi dia udah flicker ke depan juga untuk ngejar. Tapi ya sekarang dari Brute Force yang diamankan juga nih oleh Fabian. Dia bener-bener mau ngamanin juga boost tambahannya. Dia bakal coba untuk main lagi nih lebih aktif bersama dengan adanya City dan Iron City. Oke. Tidak terlalu late. Mereka mencoba untuk menyelamatkan satu buat turret. Tapi Aaron Siki masuk terlalu jauh. Coba jadi take. Tapi tidak ada Willy. Mereka harus sadar kalau Siki ini umpan sama ini pakai solo Matilda. Iya, di depan mereka bisa dibuka. Satu gua dengan manipulation juga di depan banget. Karena dia mau ngejar Iron City-nya, tapi setidaknya dari Bigetron Alpha mereka punya Eman yang belum join the fight. Dia tadi berangkat bahwa dapetin dengan kereta Lord yang akan menjadi pertahanan dari kedua belah tim. Oke, Lord perebutan seperti struggle banget dengan kebenaran. Membuat dirinya nggak bisa masuk. Tapi berkembang lagi. Ada keputusan
Tidak mencoba untuk melakukan teamfight. Eman dengan full parah sekali ini gagal, tapi Eman sadar dengan adanya Entropy dia mencoba mendapatkan satu poin kill. Setidaknya mengisi Nuria, skill dan juga win. Eman, the best thing yang bisa dilakukan. Tapi jujur, Supercat punya mentalitas luar biasa. Dia nggak bisa masuk, dia salah untuk masuk, tapi dia coba. Itu adalah keputusan yang sebenarnya 50-50. Dan juga mahalnya adalah retri dia pas. Benar. Kemudian dari Lordnya pun jatuh ke tangan dari Mr. Alpha, tapi dengan fight tadi memang Lordnya dapat. Tapi dengan 3 pemain yang hilang, ini ngebuat dari Sigmundnya juga udah mulai terkejar. Gak masalah, gak masalah. Karena apa? Karena Supercat memancing tim Liquid untuk timpan lebih jauh. Nafas sedikit masih ada. Bayangkan kalau tadi kita lihat Aron Siki tepat ke depan sana. Aron telah phone out. Menuju ke depan dari MC Aron. Kali ini tidak ada. Sedangkan Eman full damage. Tidak bisa berbedul. Supercat terangkat. Dan Moreno belum memiliki sebuah real world manipulation. Ya, dan ternyata tadi 3 item yang dimiliki Aron Siki adalah benar-benar attack skillnya dulu ya. Incar bagaimana kita jangka panjang yang bisa dibawakan juga oleh tim Liquid ID. Dan kali ini cukup sulit untuk bisa menabrak counter skill dari Eman. Jadi cukup harus diwaspadai karena damage dari dirinya pun udah mulai bisa memuat dari Aran yang berada di lini paling depan. Vengeance pun kayaknya nggak cukup untuk nyelamatin Aran ini. Tidak bakal cukup, nggak akan ada yang bisa menyelamatin Aran sebenarnya, kecuali Aran benar-benar tuker satu untuk Eman. Chance cuma itu. Kalau Aran mau coba untuk Eman, chance-nya adalah dia tumbang tapi ke Eman. Oh, gue bilang itu masih worth it. Oke, dan item kedua dari Yaskiel setelah adanya gongwan menuju ke arah satu wishing lantern. Dia fokus banget untuk bisa melumat adanya super can dan super loop karena wishing lantern ini lagi laris-laris banget ya. Banyaknya hero-hero punya durability, jadi dia maksudnya dari pertama impact yang membuat bahkan kayak tidak terduga-duga udah kabur tapi tetap di sana. Apalagi dengan adanya room manipulation di ujung pun tetap bisa dapetin butterfly effect tersebut. Ya, benar banget ini laris manis Tanjung Kipu, dari Wishing Lantern ke nampaknya Aran. Maka coba untuk putar belakang, dapat diselamatkan oleh Yaskiel. Pin tidak berhasil, dapat putar dengan Supercat. Satu poin kali cukup mahal, parah kembali dibalikan. Kembali ke depan, ini membuat orang sedang dipikir terpun ke belakang. Harus dilepaskan. Sebelum memegang nyawanya, mereka nggak boleh tumbang lagi. Lihat, mereka nggak baik cara komplit. Untungnya dalam battle Seeking ini berhasil. Yes, wow. Dan bahkan bukan cuma dari flickernya aja yang dikombinasikan oleh Aran Siki. Dipanggil ke depan dengan guiding wind. Dia bakal bisa menjemput lagi siapapun untuk bisa dikejar sampai di belakang. Walaupun memang lane bawahnya masih terdorong oleh tim Liquid ID masih menjadi PR tersendiri juga. Namun ini menjadi satu tim. Happy birthday! Bagaimana ada flickernya seorang Moreno? Hampir saja terkena surprise Happy birthday seorang Mafian. Walaupun memang Marco-nya diamankan oleh seorang Mafian, tapi tidak terlalu penting. Beberapa kota dan Supercat masih bisa catch up, masih bisa survive. Tapi perbandingan level ini yang bermasalah loh. Jadi bakal jadi sebuah game juga pastinya karena udah level maksimum dari Fabian dan apakah Fitzgerald Alpha akan kembali paksa konten pada Supercat. Sekarang dia berada di depan dan tim Liquid ID lebih memilih untuk reset terlebih dahulu tapi gagal reset. Oke, ini gagal reset. Mereka mau masa team fight. Fokus ke dalam Supercat. Dia bisa Supercat! Bigatron! Nafasnya masih panjang. Again! Supercat membuktikan kalau pemain menemukan. Emang dari depan sana, gak bisa terperangkap. Lagi-lagi Entropy set dari this time. Tapi Supercat, what a retribution from Supercat. Ini dia satu retribution yang betul-betul on point dan wih, tadi kita benar-benar melakukan flicker ke depan wajah dari Eman. Tapi gak ada follow up, gak ada damage yang bisa disumbangkan juga sehingga kali ini tim Liquid ID yang seharusnya bisa mundur malah rugi sekarang. Man of Nature, coba menyelamatkan Eman. Entropy duduk ke belakang. Dengan ada kondisi all kill, mereka bisa mundur tapi dia bisa Mafian itu terlalu besar. Dan memang harus gue akui, Supercat ini punya jiwa kompetisi yang sangat tinggi. Kita tadi sempat bilang kalau Mafian adalah salah satu jungler terbaik dan bahkan menjadi top 1 jungler di Indonesia. Karena Supercat membuktikan dia masih ingin merebut tahta tersebut. Ya, keberanian Supercat. mentalitas dan juga luar biasa, tapi secara memang tim Liquid ID sedang berdalih memimpin. Momen tersebut bahkan bisa dibalikin lagi oleh Fitzgerald Alpha karena dengan Wind of Nature yang udah dipegang juga sama Eman, dia bakal menuju ke item terakhir di Fight Wave. Mungkin dia bisa diri sementara Aron Siki udah full item, dia benar-benar udah ngamanin juga Rara Gold Barrier walaupun seharusnya Rara Gold Barrier ini tidak menyelamatkan secara pasti dirinya atas penetration magic yang bisa disumbangkan oleh Eman. Ya, tapi kalau ngomong sosok Fabian yang menggunakan band, ini menurut aku
aku adalah sebuah poin plus untuk Bigetron. Karena selama Fabian nggak menggunakan DS-nya, ability di dalam dirinya tuh nggak maksimal. Karena dia nggak bisa melakukan DS, jadi dia nggak bisa main flanking, Eman-nya aman. That's why Eman tidak terlalu pusing untuk saat ini. Dia coba Eman dengan kondisi tidak terbuka sama sekali. Jadi karena tidak ada power tank yang dimiliki dari Liquid. Ya, dan dilematis dari tim Liquid ID adalah Yuji bakal mau backup siapa? Mau backup Fabian atau Iron Shiki? Karena bisa jadi combo juga, kan kita sempat lihat ke tengah ada gaya dingin yang ngejemput full barrage sampai akhirnya bisa ngejar ke beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Tapi tim Liquid ID mereka unggul sekarang dari segi goldnya juga. Namun kalau misalkan di mereka red game lama-lama kita tahu Nathan ini spesialis comeback banget. Lawan, lawan jalan itu late game. Bakal kecepatan cepat balik ada putaran. Cukup dominasi dalam bentuk Eman. Tidak bisa mengulang. Tergantung tinggal. Orang di sana. Terangkap. Mencoba ini. Cepat mereka kill ketika player. Masuk takedown. 30 detik tersisa Moreno. Ini bencana. Oke, apakah akan di one plate push karena masih ada satu wave dan satu yang akan dikawal oleh 5 pemain dari tim Liquid ID. Oke, mereka mencoba untuk langkah one side push. Lihat Fabian di sana tempat dengan sabu-sabu. Karena beres. Kali ini terjadi. Mencoba melakukan kalian. Tapi